Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari kita panjatkan hanya kepada Allah, yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama berdiskusi, mengkaji tentang sejarah perkembangan tafsir Al-Quran di negara Jepang. Dan tak lupa salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabat, para tabi'in dan tabi'at, serta umatnya sampai akhir zaman yang terus senantiasa mengikuti jejak langkahnya, mengikuti petunjuknya yaitu Al-Quran Al-Karim. Alhamdulillah, ihwafillah, pada kesempatan malam hari ini kita akan berdiskusi terkait bagaimana sejarah perkembangan tafsir Al-Quran di negara Jepang. Sudah kita pahami bersama bahwa Al-Quran penafsirannya terus berkembang di berbagai daerah, di berbagai wilayah, di berbagai zaman. Namun, ada satu daerah yang mungkin luput untuk kita lihat bagaimana perkembangan Al-Quran di sana, yaitu di negara Jepang. Kalau kita melihat dari sisi letak geografisnya, kita bisa lihat bahwa negara Jepang ini terdiri dari paling ujung timur di dunia, di mana pada negara tersebut merupakan negara yang pertama kali terbit matahari. Sehingga pada satu hari negara tersebut yang paling awal melaksanakan kegiatan di setiap harinya, termasuk sholat subuh. Nah, kita akan melihat bagaimana perkembangan tafsir di negara tersebut. Untuk melihat bagaimana perkembangan tersebut, kita bisa melihat terlebih dahulu bagaimana kultur dan budaya yang berkembang di negara tersebut. Ini merupakan gambaran kondisi lingkungannya, di mana kita terkenal bahwa Jepang dikenal dengan negara yang bersih, disiplin, rapih. Setiap rakyatnya membuang sampah pada tempatnya, semua taat pada aturan yang dilakukan oleh pemerintah negara tersebut. Termasuk ini kondisi lalu lintasnya, setiap orang taat terhadap lalu lintas. Ini gambaran bagaimana masyarakat Jepang pada aktivitas pagi hari. Anak-anak pergi ke sekolah dengan aman, dengan berjalan kaki berkelompok dari rumah menuju ke sekolahnya. Dan ini gambaran kondisi rumah-rumahnya yang minimalis. Sedikit ada hal yang mungkin diterapkan oleh penduduk Jepang, yaitu meminimalisir keterikatan pada benda-benda yang ada di Jepang. Sehingga kalau kita lihat konsep bangunannya cenderung minimalis dan yang penting fungsional. Dimaksimalkan fungsionalnya. Tapi ada beberapa hal kultur yang mungkin tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keagamaan. Di antaranya ada kultur harakiri atau seppuku, yaitu kegiatan membunuh diri sendiri akibat malu akan kegagalan yang diterima dalam hidupnya. Ini gambaran atau kondisi ilustrasi kegiatan budaya yang mungkin kurang baik ya, yaitu harakiri dan seppuku. Dan di sana pun eh, terkenal dengan banyaknya kuil-kuil yang merupakan eh, peninggalan dari ajaran Shinto. Dan kuil-kuil tersebut secara budaya masih terus dijaga, walaupun dari sisi kehidupannya cenderung agama Shinto sudah hanya menjadi ritual belaka. Ini peribadatannya. Dan ada kultur lain yang mungkin bagi kita terlihat sangat aneh, yaitu ubasute, yaitu meninggalkan orang tua yang renta di pegunungan-pegunungan untuk ditinggalkan. Dan ada beberapa konsep hidup yang dipakai oleh orang Jepang, yaitu ikigai, yaitu alasan untuk hidupnya untuk apa, obaitori, jangan bandingkan diri dengan orang lain, kaizen, terus-menerus berkembang atau continuous improvement, kemudian wabi-sabi, mengagumi ketidaksempurnaan, motainai, konsep hidup yang tidak boros, gaman, menjaga kehormatan, meski dalam tekanan, sikataganai, menerima dan merelakan, monono aware, empati, dan yugen, melihat keindahan yang tak terlihat. Ini beberapa konsep hidup yang dipakai oleh orang Jepang dalam budayanya.
Nah, sehingga dari konsep tersebut kita bisa melihat bagaimana awal perkembangan Islam di Jepang. Ada beberapa yang dilatar belakangi oleh budaya tersebut sehingga kita paham mengapa topik atau tema tafsir tertentu yang berkembang di negara tersebut. Kalau kita lihat dari sisi sejarah bahwa Islam pertama kali berkembang di Jepang itu pada era Meiji, itu di antara 1868 sampai 1912, di mana pada saat tersebut terdapat pedagang Muslim dari India dan Asia Tengah yang melakukan kegiatan perdagangan dan dakwah di sana. Tapi karena perbedaan bahasa, pemahaman terhadap Al-Quran itu menjadi sangat terbatas, di mana Al-Quran berbahasa Arab dan bahasa di Jepang dengan hurufnya di Jepang itu memiliki huruf tersendiri. Dan perkembangan di Jepang itu diawali oleh tokoh penting yaitu Abdul Rashid Ibrahim yang merupakan ulama Tartar dari Rusia yang menjadi tokoh penting dalam memperkenalkan Islam di negara Jepang tersebut pada awal abad ke-20. Dan hal yang pertama dilakukan adalah penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Jepang. Berikut adalah beberapa tokoh yang terlibat dalam penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Jepang. Itu ada Sadiq Imaizumi tahun 1920-an, dan ada Toshihiko Izutsu, yaitu tokoh kunci dalam studi Al-Quran di Jepang, yang merupakan seorang ahli filsafat dan juga memiliki banyak kontribusi dalam studi Al-Quran di Jepang dan di dunia internasional. Yang karyanya merupakan dengan judul The Structure of Ethical Terms in Quran tahun 1959 yang menjadi rujukan penting di Jepang. Kemudian perkembangan-perkembangan kontemporer di mana kajian Al-Quran di Jepang terus berkembang di era kontemporer seiring dengan pertumbuhan komunitas muslim dan minat terhadap studi Islam di sana. Dan perkembangan studi tafsir di kalangan akademik pun terus berkembang, di antaranya di universitas-universitas di Universitas Tokyo dan Universitas Doshiha menjadi pusat studi Islam yang belajar Al-Quran di sana dan pendekatan akademis, di mana mahasiswa banyak yang tertarik dan dalam pada studi Timur Tengah atau studi agama yang sering dijadikan menjadi kajian dalam bidang penelitian mereka. Dan juga ada beberapa keterlibatan Muslim dalam sebagai akademisi dalam mempelajari tafsir Quran yang tertarik dan untuk memahami Al-Quran dalam konteks global dan budaya. Dan di Jepang pun dalam hal memahami tafsir Quran itu melakukan pendekatan linguistik dan semantik, yang mana hasil karyanya sebagai contoh etika dalam Al-Quran, yang The Structure of Ethical Terms in Quran, yang mengkaji konsep-konsep etika seperti kebenaran, keadilan, dan kebaikan melalui analisis semantik atau linguistik. Beranalisis kosakata, di mana Izutsu melakukan penelitian terhadap kata-kata kunci dalam Quran seperti iman, takwa, dan Islam, dan relasi antara bahasa dan makna. Di mana tafsir dengan pendekatan linguistik di Jepang seringkali menyoroti bagaimana struktur bahasa Al-Quran menyampaikan makna filosofis dan teologis yang lebih mendalam. Selain itu, tema-tema etika dan moral pun berkembang di sana, meliputi keadilan sosial, di mana kajian Al-Quran di Jepang berusaha memahami pandangan Islam tentang keadilan sosial, khususnya bagaimana Al-Quran mendorong adanya keseimbangan dalam masyarakat. Kemudian kemanusiaan dan solidaritas, di mana konsep kemanusiaan dalam Al-Quran seperti ukhuwah, persaudaraan, sering dijadikan bahan kajian untuk memahami bagaimana Islam mengajarkan solidaritas dalam kehidupan. Selain itu, tafsir kontekstual dan modern pun menjadi kajian yang menarik. Bagaimana hubungan Islam dengan modernitas yang kita kenal bahwa di Jepang sangat maju terkait dengan secara teknologinya, dan bagaimana hubungan Islam terhadap kemajuan tersebut. Dan dialog antar agama, yaitu tema-tema seperti toleransi, kebebasan beragama, dan dialog antar agama menjadi bagian penting dari studi tafsir, hak asasi manusia, dan gender. Dan kajian filsafat pun berkembang di sana terkait dengan eksistensialisme dalam Islam, di mana beberapa studi di Jepang membahas bagaimana konsep-konsep dalam Al-Quran seperti penciptaan manusia, takdir, dan kebebasan individu dapat dikaitkan dengan pemikiran filsafat eksistensialisme. Kemudian nilai-nilai transidental, yaitu kajian tentang hubungan antara manusia dan Tuhan dalam Al-Quran juga menjadi tema yang sering dibahas, khususnya dari sudut pandang metafisika dan filsafat agama. Dan hal yang tidak lebih tidak yang menarik lagi adalah kajian tentang Islam dan budaya-budaya Jepang, di mana beberapa studi mencoba membandingkan etika Islam dengan nilai tradisional Jepang seperti Bushido, kode moral samurai, kerjasama kelompok, dan kesederhanaan.
dan tafsir-tafsir tematik yang berkembang meliputi kesejahteraan sosial, bagaimana studi tentang Al-Quran memandang kesejahteraan zakat dan distribusi kekayaan yang harus adil, kemudian keseimbangan alam dan lingkungan, meliputi kajian yang mencakup analisis tentang pandangan Islam terhadap hubungan manusia dengan alam dan lingkungan. Dan berikut adalah tokoh-tokoh yang penting dalam perkembangan tafsir Al-Quran di Jepang, yaitu Toshiko Izuzu, Umar Mitsu Taro Takagi, Sadik Imaizumi, Ryotaro Matsuda, dan Ko Nakata. Berikut adalah hasil karya dari beberapa tokoh, yaitu nama kitabnya The Structure of Ethical Terms in Quran, dengan eh, penulisnya yaitu Toshihiko Izutsu, yang lahir pada tahun 1914 sampai 1993, yang mana gurunya merupakan Otokichi Imanishi dengan murid Masatoshi Seiichi, Sachiko Murata, William Sesitik, dan Sarif Kaf Al-Ghazali, yang keahliannya merupakan seorang filsafat Islam, ahli dalam linguistik dan semantik, serta memiliki kemampuan 30 bahasa atau disebut dengan poliglot, dan fikrahnya tasawuf. Kemudian ada Umar Mitsutaro Takagi, merupakan penterjemah Quran pertama di Jepang, lahir pada tahun 1880 sampai 1999, dengan gurunya Abdul Rashid Ibrahim dan muridnya Nur Muhammad, Tanaka Ipe, dan Inu Tsuyoshi. Nah, fikrohnya jemaah tablik. Nah, berikut profil dari Toshiko Izutsu, di mana latar belakangnya Izutsu adalah seorang sarjana Jepang yang dikenal secara internasional sebagai ahli filsafat Islam dan linguistik semantik. Dia adalah salah satu tokoh paling penting dalam kajian Al-Quran di Jepang. Dengan kontribusinya yang paling masyhur yaitu The Structure of Ethical Terms in Quran tahun 1999, di mana mengkaji istilah-istilah etika dalam Al-Quran melalui pendekatan semantik, mendalami konsep iman, kufur, tauhid, dan pengaruhnya sangat besar tidak hanya di Jepang tapi juga di kalangan akademisi Islam internasional. Karyanya memberikan pemahaman yang mendalam tentang makna teks Al-Quran, terutama bagi mereka yang tertarik dengan kajian semantik dan filsafat Islam. Yang mana lahirnya pada tahun 1914 pada tanggal 4 Mei di Tokyo, Jepang, yang latar belakang keluarganya terdidik dan menghargai budaya intelektual, dan Izutsu menempuh pendidikan di Keio University, salah satu universitas paling bergengsi di Jepang. Dengan karir akademiknya meliputi kajian bahasa dan filsafat Islam. Izutsu seorang poliglot, dia menguasai lebih dari 30 bahasa termasuk Arab, Persia, Ibrani, Latin, dan Yunani kuno, dan melakukan pendekatan semantik terhadap berbagai kajian-kajian tafsir Quran. Dan Institut pun aktif dalam dunia internasional dan juga memahami dalam filsafat Timur dan Barat, dan mengajar di berbagai universitas luar Jepang, termasuk di McGill University di Montreal, Kanada, dan Institute of Islamic Studies di Iran. Berikut karya-karya pentingnya yaitu The Structure of Ethical Terms in Quran, Good and Man in Quran, Ethico-Religious Concept in Quran, dan Creation and Timeless Order of Things. Dan pengaruh serta warisannya yaitu pengaruh global. Toshiko Izutsu bukan hanya tokoh terkemuka di Jepang, tapi juga dihormati di seluruh dunia Islam dan Barat. Dan pemikirannya terdisiplinер yang menjadikan Izutsu sebagai cendekiawan yang mampu menjembatani perbedaan antara filsafat Barat, Timur, dan Islam. Dan juga karya-karya Izutsu menjadi warisan-warisan akademik, terutama dalam bidang studi Islam, filsafat, dan linguistik. Latar belakang pendidikan Izutsu, di mana gurunya merupakan Tokichi Imanishi, seorang ahli linguistik dan orientalis Jepang yang menjadi salah satu mentor awal Izutsu. Imanishi mempengaruhi minat Izutsu dalam bahasa Arab dan teks-teks klasik Islam. Kemudian melakukan studi mandiri juga untuk menguasai berbagai banyak bahasa secara otodidak, dan melakukan kajian Islam di Barat, salah satunya di McGill University di Kanada. Dan di sini dia berinteraksi dengan para ahli studi Islam di internasional. Dan juga ada pengaruh dari tradisi Islam klasik, yang mana pemikirannya dipengaruhi oleh karya-karya Ibnu Arabi dan Suhrawardi. Sedangkan dalam hal pengaruh Izutsu terhadap akademisi, Izutsu memiliki beberapa murid yaitu Masato Seiichi,
seorang sarjana Jepang yang mendalami studi Islam. Saichi banyak berfokus pada kajian Islam dalam konteks sejarah dan budaya. Serta Sachiko Murata, yang dikenal sebagai ahli studi filsafat dan mistik Islam. Murata, seorang akademisi yang banyak terpengaruh oleh karya Izetsu. Kemudian ada William Sesitik, walaupun bukan murid langsung dari Izetsu Sitik. Sitik seorang ahli terkenal dalam studi filsafat dan mistik Islam, terinspirasi oleh pendekatan semantik dan filsafat yang diterapkan Izetsu. Serta ada Sarif Kaf Al-Ghazali, seorang cendekiawan yang mendalami kajian semantik dan linguistik dalam Al-Quran. Ia juga terpengaruh oleh pendekatan Toshiko Izetsu dalam memahami konsep-konsep Quran melalui analisis bahasa. Dan akhir hidup Izetsu pada tanggal 1 Juli 1993 di Kamakura, Jepang, yang meninggalkan warisan intelektual yang sangat besar dalam bidang kajian Al-Quran dan filsafat perbandingan. Berikut adalah konten dari karya yang terbesarnya, yaitu The Structure of the Ethical Terms in the Quran. Sehingga kalau kita simpulkan bahwa Toshiko Izutsu melakukan pendekatan interdisipliner terhadap tafsir Quran yang menggabungkan filsafat, linguistik, dan semantik, dan juga membuka jalur jalan baru dalam memahami teks-teks suci Al-Quran, dan memberikan warisan akademik berupa karya-karya akademik yang diapresiasi oleh akademisi Islam di Jepang dan di dunia. Dan yang tokoh kedua yaitu Umar Mitsutaro Takagi, yang mana merupakan pionir Islam di Jepang. Umar Mitsutaro Takagi, atau yang dikenal dengan nama Islamnya Umar, adalah seorang tokoh penting dalam sejarah Islam di Jepang. Ia lahir di Jepang pada akhir abad ke-19 dan meluk Islam pada tahun 1909. Kehidupannya menandai awal mula berkembangnya Islam di Jepang dan memberikan kontribusi besar dalam memperkenalkan Islam kepada masyarakat Jepang, yang mana latar belakangnya merupakan Muslim Jepang pertama yang sukses signifikan melalui penyebaran Islam dalam Al-Quran dan Al-Quran di Jepang, yang mana nama aslinya adalah Mitsutaro Takagi, dan meluk Islam setelah bertemu dengan komunitas Muslim di luar negeri. Kontribusi Umar Mita adalah penerjemah pertama Al-Quran yang lengkap ke dalam bahasa Jepang. Terjemahan ini memiliki pengaruh yang besar karena menjadi salah satu karya pertama yang memperkenalkan Al-Quran pada masyarakat Jepang dalam bahasa yang mudah dipahami. Dan pengaruhnya, walaupun tidak sebesar Izutsu sebagai akademisi, Umar Mita memiliki kontribusi penting dalam penyebaran pemahaman Al-Quran di Jepang. Dengan karyanya, menjembatani kesenjangan antara Muslim dan Muslim di Jepang, dan dia dikenal sebagai pelopor dalam penerjemahan Al-Quran. Dengan latar belakang awal Umar Mita, itu ada minat terhadap agama, yaitu Takagi memiliki keterkaitan yang kuat terhadap agama-agama di dunia dan ingin memahami berbagai keyakinan, dan diperkenalkan Islam melalui Abdul Rashid Ibrahim dari Tatar, Rusia. Dan Takagi tumbuh dalam lingkungan budaya Jepang yang pada saat itu masih sangat sedikit mengenal Islam. Dan perjalanan spiritual dan konversi Islam, Takagi bertemu dengan Muslim dari berbagai negara seperti Rusia dan Timur Tengah, sehingga Takagi Umar memiliki perkenalan dengan berbagai Muslim internasional, melakukan dialog dengan tokoh-tokoh Muslim dalam pelajari agama Islam, dan akhirnya memutuskan untuk memeluk Islam dan melakukan proses ibadah haji yang pertama dari Jepang. Dan keterlibatan komunitas Muslim, yaitu setelah memeluk agama Islam, Takagi aktif dalam mempromosikan Islam di Jepang. Ia bekerja sama dengan komunitas Muslim di Jepang dan menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh Muslim internasional. Takagi banyak belajar dari tokoh-tokoh Muslim seperti Abu Rashid Ibrahim, seorang ulama Tatar dari Rusia yang juga berperan penting dalam memperkenalkan Islam di Jepang. Kemudian komunitas Muslim di Jepang, Takagi berinteraksi dengan komunitas Muslim di Jepang dan berbagi pengetahuan tentang Islam. Kemudian tokoh-tokoh Muslim internasional pun Takagi menjalin hubungan yang baik dengan tokoh-tokoh Muslim internasional, dan Takagi melakukan belajar banyak dari tokoh-tokoh Muslim tentang ajaran Islam, budaya, dan politik. Dan peran dalam studi Islam di Jepang, Takagi sebagai penerjemah literatur Islam yang pertama, dan melakukan berbagai ceramah dan penulisan-penulisan tentang artikel untuk publikasi, serta mendidik masyarakat Jepang dalam memahami Islam dengan cara yang lebih mudah. Dan hubungan dengan dunia Islam, Takagi membangun hubungan budaya antara Jepang dengan negara-negara Muslim, dan ada pertukaran budaya antara budaya Jepang kepada dunia Muslim, serta meningkatkan pemahaman tentang Islam di Jepang.
dan akhir eh, hayatnya tidak tercatat informasi tentang akhir hayat dari Umar Mita, tapi memiliki warisan yang berharga yaitu berupa terjemahan Al-Quran bagi masyarakat Jepang. Dan tokoh yang ketiga adalah Sadiq Imaizumi, di mana Imaizumi adalah salah satu seorang Muslim yang memeluk Islam dan mulai memperkenalkan Islam kepada masyarakat Jepang pada awal abad ke-20 dengan kontribusi melakukan upaya awal untuk menerjemahkan bagian-bagian Al-Quran ke dalam bahasa Jepang, meskipun terjemahnya tidak selengkap karya Umar Mita. Dan pengaruhnya itu memperkenalkan pemahaman awal tentang Islam dan Al-Quran dan upayanya menjadi fondasi penting bagi karya-karya penterjemahan dan tafsir selanjutnya di Jepang. Dan latar belakang Ryotaro Matsuda, yaitu seorang akademisi Jepang yang memfokuskan studinya pada Islam, termasuk kajian Al-Quran. Dia tertarik pada hubungan antara Islam dan masyarakat Jepang serta relevansi ajaran Al-Quran dalam konteks modern. Di mana kontribusinya Matsuda banyak menulis tentang bagaimana nilai Al-Quran, terutama yang berhubungan dengan etika sosial dan keadilan, dapat diterapkan di masyarakat modern seperti Jepang. Dan pengaruhnya, walaupun tidak dikenal di luar Jepang, Matsuda memainkan peran penting dalam mengembangkan dialog lintas budaya dan agama antar Islam dan budaya Jepang yang berdampak pada persepsi Islam di Jepang. Dan tokoh yang kelima yaitu Konakata. Konakata adalah seorang intelektual dan cendekiawan Muslim di Jepang yang dikenal secara aktivitasnya dalam menyebarkan pemahaman tentang Islam dan Al-Quran. Dengan kontribusinya, Nakata terlibat dalam pengembangan pusat-pusat studi Islam di Jepang dan sering memberikan ceramah dan kuliah tentang ajaran Al-Quran. Nakata merupakan figur penting dalam menyebarkan pemahaman Al-Quran di kalangan komunitas Muslim di Jepang dan turut membantu pengembangan kajian Al-Quran di Jepang mulai jalur akademis dan dakwah. Tokoh yang lain adalah Masataka Takeshita, merupakan seorang akademisi Jepang yang mempelajari Islam dari perspektif sejarah dan teologi. Takeshita memiliki perhatian khusus pada bagaimana ajaran Al-Quran mempengaruhi peradaban Islam dan relevansinya bagi dunia modern. Ia menulis berbagai artikel dan buku yang menjelaskan konsep-konsep kunci dalam Al-Quran serta sejarah tafsir Al-Quran di dunia Muslim. Takeshita membantu memperkenalkan studi Islam secara akademis di Jepang, terutama melalui kajian sejarah tafsir dan studi perbandingan agama. Sehingga kita bisa dapat menyimpulkan pengaruh umum tokoh-tokoh tafsir di Jepang memberikan pengaruh terhadap filsafat dan analisis semantik atau linguistik dalam memahami Al-Quran. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan tradisional yang difokus pada tafsir teologis dan hukum. Kemudian interaksi antar agama, tokoh-tokoh tafsir di Jepang banyak terlibat dalam dialog lintas agama dan budaya, memperkenalkan Islam dan Al-Quran kepada masyarakat non-Muslim di Jepang dengan cara yang kontekstual. Dan penerjemahan dan pengkajian modern, upaya menerjemahkan Al-Quran oleh tokoh-tokoh seperti Umar Mita dan Sadiq Imaizumi membuka pintu bagi masyarakat Jepang untuk mengakses Al-Quran dalam berbagai bahasa lokal, sehingga kajian Al-Quran dapat dilakukan lebih luas. Tokoh-tokoh ini memainkan peran kunci dalam mengembangkan kajian tafsir Al-Quran di Jepang, memperkenalkan Islam kepada masyarakat Jepang, dan menjembatani kesenjangan budaya dan Jepang. Ya, sekian pembahasan tentang sejarah perkembangan tafsir Al-Quran di negara Jepang, yang mana bahasan ini jarang dikaji oleh berbagai tokoh, tapi di Jepang terdapat titik-titik atau peninggalan-peninggalan perkembangan tafsir, walaupun tidak signifikan seperti halnya di negara-negara yang lain. Sekian pembahasan pada diskusi kali ini. Mohon maaf jika ada kehilafan dan kesalahan. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.